Gibran Rakabuming Raka di paslon 2, kau yakin tetap stay di sana? Yakin Gibran bisa, layak, pantas, dan lain sebagainya? Itu adalah pertanyaan yang sering sekali orang tanya ke saya, karena memang orang tahu bahwa saya adalah salah satu orang yang pernah meragukan kehadirannya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya Bapak Prabowo Subianto. Like, oh my god, Prabowo, tidak ada orang lain kan selain ini Gibran. Tapi ya sudahlah, kayaknya ada sesuatu, makanya Bapak juga pilih dia. Dan oke, mari kita mulai riset kecil kenapa Bapak Prabowo pun memilih dia. Cari tahu, karena yang saya tahu tuh dia hanyalah anak presiden yang jual martabak dan saat ini sedang menjabat sebagai wali kota Solo. Nah, mulailah dari situ. Apa sih bagaimana sih kinerjanya dia sebagai wali kota, prestasinya dia, apa yang pernah dia buat di sana tuh apa? Mulai dari situ saya searching. Lah kok pantas, jawabannya kok enak, kok layak, kok makanya mungkin Prabowo mau begitu tuh. Ya sudahlah, tapi ada masih nih serpihan-serpihan keraguan di dalam hati. Hingga Satir tahu bagaimananya alam pucara bekerja, kau tahu apa, macam kayak Suci, kau ini macam terlalu orang suka tunjuk di kau, dia prestasi, dia mungkin kinerja, tapi masih bisa. Mari kau sini, kau ketemu langsung dan dia. Kamu tahu teman-teman, saya dapat kesempatan untuk ketemu langsung si Gibran Rakabuming Raka, orang yang saya ragukan ini. Oh my god. Jadi saat pergi ketemu dan dia dengan sebongkah rasa ragu. Oh itu teman, kalau saya ketemu Prabowo tuh hanya ada dua kemungkinan. Kalau saya tidak berdiri, gemetar, shaking all the body, saya pasti akan pingsan. Atau saya akan berteriak, Bapak Prabowo, ya ampun Prabowo Subianto, Bapak Prabowo, yang begitu. Itu karena satu, cinta banget. Kalau tidak pingsan berarti histeris. Tapi karena ketemu Gibran, kau tau yang masih biasa stah, hati tidak terlalu tergugah, yang ya pergilah ketemu saya. Tidak ada cinta tuh di hati, tapi mencoba profesional. Oke. Wah, ternyata itu adalah detik-detik hati ini akan dicuri oleh si Mas CRR ini. Alam sudah mempertemukan kami, menyediakan kursi yang begini lagi. Kamu tahu, yang satu diberi kesempatan untuk ini Gibran, ini satu manusia, ini saya. Duduk sederet satu lain. Jadi satu kayak diberi kesempatan, satu telinga kanan nguping semua ada pembicaraan dan orang lain. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Masuklah ke acara sharing. Karena begitu dekat, Kasa dengan jelas bisa melihat bagaimana dia peraut wajah, put attention waktu mendengarkan orang lain. Dan saya pikir, paling hanya begitu sebentar, hanya pura-pura yang kayak pelongo, tidak mengerti orang ngomong apa. Padahal tidak guys. Dengan satu telinga kanan ini jadi saksi, dia bisa memberikan banyak sekali masukan, solusi. Habis itu kayak menanggapi orang-orang tuh dengan sangat mantap. Kayak ya ampun Gibran, kau tuh kayak seperti bukan kau yang saya baca atau saya lihat dari sekedar kau punya raut muka. Ternyata kau tuh aduh, anak muda yang sangat keren, komunikatif, proaktif, solutif, dan how come bisa berisi seperti itu. Dan orang tuh termasuk saya pernah bilang hanya karena anak presiden gitu. Tidak teman, dia bisa sampai ada di ini porsi itu karena memang dia berisi dan juga karena punya ability. Kayak mungkin semua orang bisa saja dapat kesempatan atau privilege, tapi kalau tidak punya ability di dalam diri, tidak mungkin bisa jadi seperti itu. Dan dia tuh karena memang punya itu ability, kamu tahu, kemampuan yang dari dalam jiwa, raga, diri. Sudah ngobrol lagi dengan itu orang, dan kau tahu itu sesuatu mulai kayak oke, jatuh hati. Kau tahu lebih jatuh lagi saat ini orang nih omong. Terus kamu tahu apa? Dia tatap nih orang. Ini orang tatap dia, saat tatap dia. Jadi kayak mereka dua baku tatap, saat tatap sini. Terjadilah 3 pertatapan. Dan di saat tatap dia tuh, kamu tahu apa? Ada seorang pemuda yang cerita bahwa Gibran di satu tempat itu udah berjalan tidak bagus. Satu petani muda dari kampung yang punya usaha tomat. Terus kau tahu kalau saya bawa satu tomat ke kota tuh, sampai di kota sudah hancur karena dia berjalan juga tuh berlubang-lubang, batu-batu. Jadi ya pokoknya begitulah, hasil panen itu tidak bagus kalau sudah tiba di kota. Dia kasih jawaban yang ngeri, enak, lancar, solutif, apa segala macam. Dan yang paling penting apa? Saya sempat bilang ke diri begini, ini dia kesempatan, ini dia akan mulut manis nih toh, mumpung cawapres, mulut manis dikit janji akan membangun daerah orang. Tidak, kau tahu dia tidak memenuhi harapan. Yang kayak, sorry Suci, aku tidak seperti itu. Kau tahu dia tatap ini orang, baru dia bilang nama daerahnya apa? Oke, saya akan coba ingat daerah itu ya. Saya akan coba ingat. 3 kali dia omong begitu. Apa maksudnya Gibran? Kayak pertama tuh dia masih ngomong, ya saya akan coba ingat daerah itu ya. Saya akan coba ingat daerah itu. Baru yang ketiga tuh dia kayak tunduk, coba ingat daerah itu. Itu berarti dia mau omong itu orang dan dia ngomong diri sendiri. Kau paham kah? Yang kayak, teman, di itu tatapan kah yang saya rasa dia mau bilang gini, saya coba ingat daerah itu ya.
Kalau seandainya saya dapat kesempatan, kepercayaan dari orang untuk saya jadi pemimpin, saya akan ingat kop tempat ya teman. Tapi bukan berarti satu langsung mau kayak frontal janji untuk memberikan perubahan ke kau, karena banyak sekali daerah yang pasti akan saya urus, tapi kau akan masuk dalam satu hitungan. Itu mengapa dia coba hafal tuh, oh, itu orang punya nama tempat, dan dia omong ke diri sendiri yang kayak, kau jangan lupa ya, dan kop tekad hari. Dan itu hati ini langsung yang kayak jatuh. Belum selesai, hati bergetar jatuh karena itu. Dia buat lagi yang lain. Jadi, waktu dia omong-omong dan orang tuh, kan ada banyak orang lain di sekitar kami yang juga pengen dengar dia punya suara, pengen dengar, mungkin mereka pikir dia ini lagi ada kampanye yang kayak, Suci kasih tuh mic ke Gibran, kasih mic Gibran. Kan saya kan ada dekat dia, dan mic tuh ada di dia memang terima pakai mic. Kayak saya tahu dia lihat itu mic, kalau dia mau pakai kan tinggal dia pakai hello, terus dia mainkan, dia panggung kekuasaan kan, itu dia acara untuk dia kampanye kiri kanan, tapi dia terbuat. Tapi ya sudahlah, karena panitianya juga waktu itu bilang Suci mic-nya. Jadi akhirnya, kau tahu apa, mendekati sedikit, set, Pak berkenan mic-nya dipakai Pak. Kau tahu langsung balik ke saya, baru buat apa? Gibran Raka Buming Raka, kepada seorang Suci Maria, orang yang lebih muda dari kau, seorang rakyat jelatus, tapi kau pakai sopan santun, etika, tata krama yang kau tidak pusing gitu, kau tidak langsung kau perasa kau hati dia curi. Kayak begini ya, kalau kita ngomong soal prestasi, kita ngomong soal visi misi, kita ngomong soal apapun, itu pasti semua orang punya, hanya beda-beda tipis. Tapi soal attitude, dia menang. Mau saya lihat di debat di mana-mana, itu tuh bukan hanya dia punya gimmick, tapi memang melekat ke dia, dan buktinya dia bawa itu sampai ke Labuan Bajo dan buat di Samen. Kau mengerti kah? Dan dia bukan hanya buat di saya, itu saya perhatikan waktu dia pulang, waktu dia ketemu dengan orang, dan dia sering kali dia terbiasa dan begini karena dia hidup dalam budaya begitu. Kayak Tuhan, saya rasa di itu detik sudah securi sapu hati. Curi kah? Dan kamu tahu apa yang lebih memalukannya lagi? Satu, merasa kayak, aduh Suci, kau bisa meragukan pemuda sekeren ini, yang seberisi ini otaknya, yang kayak kau pun mungkin menginjak dia punya usia belum bisa seperti dia. Dan ini tuh adalah perwajahan yang sangat dibutuhkan oleh ini bangsa, begitu kah? Karena di saat orang lain bilang, oke, kau bagus, kau bisa jadi pemimpin, tapi tunggu kau tua dulu. Nanti kalau kau tua, baru kau jiwa muda, baru kau jadi pemimpin. Kayak hello, dasar anak haram konstitusi tabrak undang-undang. Mungkin tidak sih kalau sebenarnya undang-undang yang selama ini membelenggu sehingga anak muda seperti dia tuh tidak bisa, kayak lebih menonjol, gitu kah? Kayak apa sih salahnya kalau misalkan si muda yang berjiwa muda, inovatif dan kreatif ini, dan punya ability yang bagus tuh kak, dikasih ruang gitu loh. Tuh juga di negara-negara lain tuh, bahkan ada yang umur 35 tahun jadi presiden, bukan wakil presiden. Terus yang ini kok sadis kayak dihujat gitu kak. Padahal sedihnya lagi tuh kak, mampu ya menurut saya yang kayak layak. Tapi aduh, sumpah sih, Hindu Gibran Raka Buming Raka. Dan akhirnya kamu tahu apa? Sejak itu hari saya kehilangan keraguan dari dia, dan bahkan saya akhirnya sangat mengidolakan dia. Dan saya rasa dengan kehadirannya dia tuh membuat Pak Prabowo tuh semakin baik lagi, karena mereka merupakan pasangan yang kolaboratifnya sangat ideal dan persistence. Dan kamu setuju tuh kalau kampanye tahun ini adalah kampanye yang paling asik tuh ada di 02. Wih, kampanye pakai AI men, berasa konser men. Kita yang cuma scroller TikTok kayak keren sekali. Itu kenapa? Karena penggabungan dua manusia ini men, yang tua dan muda, dan si bijak dan si inovatif tinggi ini. Kayak, dan yang paling penting lagi, mereka visi misi itu adalah yang bukan cuma masuk akal bagi saya, tapi juga sejalan dengan harapannya seakan ini bangsa. So saya pilih mereka teman, setir bergerak kemana-mana, saya pilih mereka. And thank you so much for Gibran untuk sudah kayak standing bersama dengan Bapak Prabowo. Saya cinta kamu dua, saya cinta kamu dua. Kamu dua tuh kak ibarat dua pencuri baik hati, berbudi pekerti, yang akan selalu diberkati oleh Ibu Pertiwi. Sukses terus, menang atau kalah saya tidak peduli ya, maaf. Tapi yang saya pastikan saat pilihan tidak pernah salah. Oke, menang kalah itu urusannya kamu, tapi salah benar itu urusannya saya. Dan saya yakin saya tidak pernah salah kalau buat keputusan, karena saya super selektif. Saya ada buku catatannya, saya lupa bawa di dalam itu. Selama debat saya tulis semua, dan selama riset siapakah pemimpin terlayak, ada semua di itu buku. I love you both so much. God bless you. 02 mantap.